warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Risti dengan NIM 1201003245447 jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama perlu kita bahas yaitu adalah pengertian dari manajemen maupun pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. Manajemen ini bisa kita simpulkan bahwa manajemen ini sebagai suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber-sumber daya dan sumber-sumber lainnya. Nah, sedangkan pengertian dari pendidikan Islam itu adalah usaha untuk mengubah tingkah laku suatu individu yang berlandaskan dengan Islam. Nah, maka dengan demikian pendidikan Islam ini merupakan proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya kalau kita gabungkan antara kata manajemen pendidikan Islam ini bermakna juga sebagai suatu proses pemanfaatan sumber daya yang ada dimiliki seperti umat Islam, lembaga pendidikan maupun lainnya ini, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Kemudian pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain, dilakukan secara efektif maupun efisien dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ketika kita membahas manajemen pendidikan, tentu ada beberapa fungsi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu adalah planning atau perencanaan, yang kedua yaitu ada organizing, kemudian yang ketiga itu penggerakan, yang keempat ada controlling atau pengawasan. Dapat kita pahami bahwa perencanaan manajemen pendidikan adalah menjadi kunci utama untuk menentukan aktivitas selanjutnya. Tanpa adanya perencanaan yang matang, kemudian aktivitas pendidikan maupun aktivitas lainnya ini tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan dapat dikatakan gagal. Nah, oleh karena itu perencanaan harus dilakukan secara matang, sematang-matangnya. Ini dimaksudkan agar mencapai kesuksesan maupun dapat menghasilkan yang memuaskan nantinya. Kemudian organizing tadi, setelah dibuatnya perencanaan sesuai dengan ketentuan yang di atas, langkah selanjutnya adalah itu pengorganisasian atau organizing. Kegiatan yang telah direncanakan ini kemudian harus dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda. Al-Quran itu senantiasa mendorong para manusia untuk melaksanakan segala sesuatu itu secara terorganisir atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga itu ada actuating atau menggerakkan. Untuk melaksanakan perencanaan yang telah diorganisir tadi juga diberi actuating. Actuating ini adalah merupakan tujuan upaya untuk merealisasikan suatu rencana tadi. Dengan berbagai arahan, dengan berbagai motivasi, setiap karyawan dalam suatu organisasi itu akan menjalankan sesuai dengan peran, tugas mereka maupun tanggung jawab mereka itu. Maka itu actuating ini tidak terlepas dari adanya peran atau kemampuan dari yang kita sebut dengan leadership. Itu ada controlling atau pengawasan. Jika ketiga fungsi manajemen tadi sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk mencapai keberhasilan harus dilakukan pula pengawasan atau controlling. Controlling ini penting sebab merupakan proses terakhir dalam rantai fungsional kegiatan-kegiatan manajemen Al-Quran. Kemudian Al-Quran telah menjelaskan tentang pengawasan controlling ini menggunakan istilah al-riqobah atau syahidah. Dalam pandangan Al-Quran, pengawasan dilakukan untuk meluruskan atau tidak lurusnya atau mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Kemudian prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada prinsip keimanan, kemudian kesatuan, musyawarah, akuntabilitas, efektif dan efisien, partisipatif, bertanggung jawab, dan kompeten dan kerjasama. Yang terakhir yaitu adalah fleksibel. Saat kita membahas prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam Al-Quran, nah manajemen pendidikan ini tidak bolehlah berseberangan dengan regulasi, aturan,
serta yang lebih tinggi daripada satuan pendidikan, itu sekolah maupun madrasah, guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama serta mencakup inventarisasi sekolah. Prinsip dalam manajemen pendidikan inilah yang nantinya kemudian menunjukkan itu corak pada proses pelaksanaannya. Prinsip manajemen ini akan menunjukkan seperti apa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pendidikan dalam suatu lembaga, serta prinsip ini untuk mengembangkan mutu dari sekolah tersebut. Dasar materi yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan hal yang paling penting bagi manusia dan terkhususnya pada dunia pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan Islam hendaknya mengacu kepada prinsip-prinsip. Di antaranya adalah yang dikemukakan dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip dari manajemen itu yaitu keimanan, ikhlas, ihsan, keteladanan, kesatuan arah, musyawarah, akuntabilitas, efisien dan efektif, partisipatif, bertanggung jawab, kompeten, dan adanya kerjasama serta fleksibilitas. Secara garis besar, fungsi manajemen dalam Al-Quran itu meliputi planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah pergerakan atau aquating, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Sekian penjelasan dari materi saya tentang komponen pendidikan, tentang konsep manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.